Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol dan subscribe ya, itu. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komen, tetapi Anda lihat video saya yang dulu-dulu ya, yang sebelum-sebelumnya begitu, biar Anda paham ya, begitu. Jangan malas ya, itu karena video saya itu berisi tentang edukasi mengutamakan mengelola pikiran dan perasaan ya. Karena apa? Psikosomatis, anxiety, asam lambung itu sebenarnya sembuhnya itu dari pola pikir kita ya, selain dibantu dengan obat, tetapi pola pikir ini yang sangat mendominasi gitu. Anda diberi solusi sehebat apapun sama orang ya, gelarnya setinggi apapun, terus dikasih obat semahal apapun, tetapi pola pikir kalau tidak Anda jaga, tidak Anda kelola, dia akan lama gitu. Dokter Andri pun spesialis kejiwaan, beliau pernah mengatakan bahwa jangan andalkan obat saja gitu ya. Itu nyebut dokter Andri terus. Iya, memang saya itu dulu waktu kena ini ya, itu yang sering saya ikuti, yang rutin saya ikuti, tiap hari saya dengarkan itu adalah channelnya Dokter Andri dari segi edukasinya ya. Terus Mas Arya Surya dari segi relaksasinya, hipnosisnya gitu. Karena kedua-duanya ini sangat mendukung. Ada sebuah edukasi, terus ada sebuah relaksasi gitu ya. Nah, itu sangat penting Anda lakukan gitu. Oke, biar tidak tegang, saya sedikit akan bercerita. Tonton sampai habis ya video ini. Kalau Anda ingin mendapatkan suatu edukasi dan suatu hiburan, Anda tonton video ini sampai habis. Jangan Anda skip-skip ya, rugi kalau Anda skip. Anda nanti tidak akan mendapat ilmu dari saya. Karena yang akan saya bahas ini cukup menarik, yaitu kenapa kita itu nggak ada gairah, nggak ada semangat, terus capek, malas, merasa tidak nyaman di badan dan sebagainya itu ya. Itu nanti akan saya sebutkan fakta-faktanya yang bisa dinalar secara logika gitu ya. Nalar itu ya logika ini. Saya dulu ada cerita ya, pernah mendengar cerita ada pasangan pemuda-pemudi naik gunung ini, tersesat ya, tersesat di hutan. Nah, saat itu turun hujan sangat lebat sekali, disertai dengan petir diar gitu ya. Kaget ada masa petir bunyinya jrit gitu ya. Terus mereka melihat ada gubuk. Akhirnya mereka berteduh di gubuk, pemuda dan pemudi itu, laki-laki dan perempuan itu. Nah, hanya ada dua orang nih ya, laki-laki dan perempuan. Gubuk itu ukurannya kecil, hanya cukup untuk dua orang. Nah, saking capeknya mereka ketiduran. Nah, pada saat tidur ya, secara tidak sengaja tangan laki-laki ini, maaf anginnya agak kencang ya, secara tidak sengaja tangan laki-laki ini bergerak menyentuh Mr. V-nya cewek itu. Terus cewek itu bilang begini, "Mas, jangan, ini itu adalah neraka," begitu. Langsung laki-laki itu, "Oh maaf, saya tidak sengaja," gitu. Terus beberapa menit kemudian gantian ini, tangan perempuan itu secara tidak sengaja gerak menyentuh Mr. X-nya ya, kemaluannya aja, Mr. X-nya laki-laki.
gitu. Terus laki-laki itu bilang, jangan, ini adalah setan gitu. Terus dalam hati perempuan itu begini, loh mas, punya emas kan setan, punya saya neraka. Setan kan dimasukkan ke neraka kan. Nah ya sudah mas, masukkan setannya ke neraka saya. Anda paham nggak? Lucu nggak? Kalau nggak paham, Anda ulangi nanti. Kalau nggak lucu jangan ketawa. Ya, ini hanya cerita fiktif belaka. Apabila ada kesamaan, itu hanya suatu kebetulan. Pasti saya sambil merokok boleh nggak? Biar nyantai ya. Anda nggak boleh tegang, udah santai aja, nikmati video saya aja ini ya. Anggap saja saya bicara dengan Anda ya. Makanya saya membuat video itu jarak dekat, biar Anda tahu pancaran mata saya ini mata sayu atau mata apa, terserah Anda menilainya begitu ya. Karena konten saya ini saya buat sejujur-jujurnya ya, begitu. Enggak ngerokok. Tapi santai aja. Menurut Abdul Somad, Yai Haji Ustadz ya, Ustadz Abdul Somad, itu di surga juga ada rokok. Santai saja ya. Nanti kalau kita di surga, semoga kita semua adalah penghuni surga. Amin ya. Ya, karena orang yang dikasih sakit ini itu tidak sembarang orang begitu. Mereka itu dibukakan hidayah, termasuk saya, untuk memperbaiki ya tingkah laku kita, sifat-sifat kita begitu ya. Itu anggap saja ini adalah sebuah jalan menuju hidayah begitu. Ya tuh enggak? Itu ya, nikmati prosesnya. Jadi menurut Ustadz Abdul Somad, di surga juga ada rokok. Jadi santai saja, kalau ada perokok nanti di surga rokok terus gak apa ya, rokok terus. Tetapi di surga tidak ada api begitu. Jadi kalau mau merokok harus ke neraka dulu untuk mendapatkan api. Oke, langsung ke topik. Kenapa kita mudah lelah ya, tidak semangat, terus tidak nyaman di badan, capek walaupun tidak beraktivitas, tidak ada gairah hidup maupun gairah seksual, tidak ada rasa, ya pokoknya gimana lah, pasti Anda tahu sendiri dan bisa menjabarkan sendiri karena Anda mengalami. Dan saya paham akan ini karena saya juga mengalami. Nah, yang pertama adalah Anda catat ya, biar Anda tidak lupa, biar Anda tidak bertanya-tanya terus begitu. Ya nggak apa-apa bertanya ya, gitu. Yang pertama adalah banyak pikiran yang akhirnya menjadi stres. Nah, stres itu wajar ya, wajar, karena kalau kita stres berarti itu tubuh kita ada respon. Tetapi kalau terlalu stres, yaitu dampaknya banyak sekali gitu ya, itu. Nah, terus yang kedua, memori otak itu sudah penuh dengan hal-hal yang negatif. Nah, inilah makanya blank pikiran Anda. Begini ya, saya buktikan sekarang. Misalkan Anda memikirkan sesuatu yang pada saat Anda sehat lah, Anda sedih ya, stres, saya yakin badan Anda juga malas, inginnya pasti dia rebahan begitu. Itu waktu sehat loh ya, waktu Anda sehat, belum kena psikosomatis. Nah, waktu kena psikosomatis ini, kalau memori otak sudah penuh dengan hal-hal yang negatif, yaitu dampaknya yaitu gitu ya. Karena apa yang Anda makan ya, gizi-gizi energi dari makanan itu larinya ke otak. Jadi otak itu boros energi gitu ya. Makanya badan Anda lemah, tidak ada semangat, yaitu semua itu dari pikiran gitu ya. Nah, itulah makanya channel saya ini lebih mengutamakan pola pikir, mengelola pikiran dan perasaan gitu ya. Dan ingat, otak ini itu ada kapasitasnya ya, tidak bisa misalkan ya,
otak ini hanya bisa menyimpan misalnya 1000 GB atau 1 tera kalau nggak salah ya. Nah, saya yakin begini, kalau otak sudah ketimpa file-file lagi, tidak akan bisa menyimpannya lagi. Nah, makanya Anda blank, ya, pelupa dan sebagainya. Nah, sekarang akan saya buktikan secara ilmiahnya. Saya yakin banyak di antara Anda tidak bisa mengingat saat Anda umur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan umur 10 tahun, peristiwa apa saja, ya, saya yakin banyak yang tidak Anda ingat gitu. Nah, disitulah berarti memori di otak ini juga terbatas. Kayak CCTV itu manteng terus, tetapi data yang lama itu kehapus sendiri. Makanya hanya bisa CCTV itu mungkin peristiwa yang berjalan seminggu yang lalu itu baru bisa direkam begitu ya. Semoga Anda paham gitu. Terus yang ketiga, Anda tidak pernah olahraga. Ya, saya yakin. Saya yakin murung, rebahan, ya, melamun, menghitung genteng, melihat cicak di dinding dan sebagainya. Pandangan Anda kosong, tidak pernah olahraga. Akhirnya apa? Badan Anda tambah lemah. Nah, sekarang lakukan olahraga walaupun ringan, jalan kaki. Nah, jalan kaki ini sangat membantu ya. Jalan kaki olahraga gratis dan tidak memakan tenaga yang banyak. Bagaimana saya bisa jalan kaki, Pak? Baru berdiri saja sudah sempoyongan. Oh, saya juga begitu, tetapi saya latih gitu ya. Itu. Terus yang keempat, Anda sering menghabiskan waktu untuk berbaring dan melamun ya. Ya, itu sudah saya sebutkan tadi ya. Berbaring, melamun, pandangan kosong ya, pikiran kemana-mana. Anda di rumah pikirannya sudah ke mana ya, inginnya menembus dimensi ruang dan waktu gitu ya. Anda di dunia ini tidak bisa menembus dimensi ruang dan waktu gitu. Anda jangan menghayal cerita dari Doraemon yang bisa menembus dimensi ruang dan waktu gitu ya. Itu ya, berbaring melamun, akhirnya kan Anda memanjakan berbaring melamun. Apa yang Anda dapat? Tidak ada ya. Terus yang kelima, aliran oksigen dan darah ke otak itu tidak maksimal. Kenapa? Karena otak Anda terlalu tegang ya. Kalau otak tegang, saraf-saraf ini juga akan tegang. Kalau sudah saraf tegang, otomatis pembuluh darah juga ikut tegang. Akhirnya pasokan oksigen dan darah itu berkurang. Nah, pasti Anda protes. Tidak kok, Pak, saya waktu panic attack itu setelah diukur dengan oximeter itu normal. Ya, begini. Itu karena apa? Anda tahu nggak? Kenapa tidak terdeteksi? Oximeter itu kan, mohon maaf kalau salah ya, itu adalah mengukur kadar oksigen di darah. Ya, gitu. Kenapa orang dengan kadang panic attack nafasnya merasa sesak, tetapi setelah diukur dengan oximeter itu normal gitu. Nah, itu ya, itu. Terus yang keenam, Anda banyak pantang makanan tanpa konsumsi suplemen. Nah, ini. Kalau asam lambung, yang penting Anda itu hindari ya, pedas. Ya, catat. Pedas, asam, kopi, terus makanan instan, minuman yang bersoda. Ya. Saya pernah ke dokter, saya dibilang begini, Anda kurang gizi. Loh, kok kurang gizi, Dok? Anda pantangan makanan banyak sekali, saya yakin. Dokter bilang gitu. Iya, Dok. Jangan dipantang yang banyak. Ya, kalau asam lambung masih pengaruhnya masih besar, yang penting hindari itu yang tadi itu. Tetapi kalau asam lambung Anda sudah mulai membaik, latih sedikit demi sedikit. Jangan terlalu banyak pantang makanan. Kurang gizi Anda, lemah badan Anda, begitu.
ya. Akhirnya saya beranikan sedikit makan ya. Makan apa yang pernah saya pantangi santan, saya makan tapi porsinya sedikit ya. Daging yang dulu saya pantang porsinya sedikit, saya gorengan yang saya pantang dengan porsi sedikit, itu sambil saya minum suplemen yaitu vitamin B kompleks merek apa saja. Nanti Anda bertanya merek apa saja, merek apa Pak, pasti begitu ya. Nah itu, nah tadi sudah saya kasih solusi ya. Nah ini yang penting, Anda pasti bosan, olah nafas, relaksasi. Nah ini itu yang penting ya, olah nafas, relaksasi, meditasi, relaksasi. Heningkan pikiran Anda harus zoom gitu ya. Itu oke, semangat ya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.